Udah. Udah. Itu pakai Oke, ayo kita mulai. Udah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mindset dan karakter kewirausahaan. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadine Alianisa dan rekan saya Bireza Lapsi. Dan teman kita yang sedang berduka, dia tidak bisa berkenan untuk hadir di Zoom kali ini karena sedang berduka. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik. Ada suaranya. Oke, untuk materi yang pertama itu ada pengertian kewirausahaan digital. Jadi kewirausahaan digital itu adalah kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Materi yang pertama itu ada mindset, karakter, dan kewirausahaan digital. Yang pertama, kalau kemampuan menciptakan dan mengembangkan menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital itu seperti apa sih? Biasanya itu dari media sosial, marketplace, website, aplikasi, sistem bayar digital, atau AI otomatisasi. Contoh usaha digitalnya itu ada jualan di Shopee atau Tokopedia. Terus jasa desain di Instagram, affiliate marketing, dropshipping, kelas online, atau kursus digital. Yang kedua itu ada mindset kewirausahaan digital atau pola pikir. Yang pertama ada mindset peluang atau opportunity mindset, yaitu berpikir melihat peluang dari masalah yang ada. Seperti masalah itu sebenarnya adalah peluang bisnis teman-teman. Terus kayak peka terhadap kebutuhan pasar, cepat menangkap tren digital. Contohnya itu banyak UMKM belum bisa promosi online gitu teman-teman. Terus kalau peluang jasanya itu bisa kayak pola media sosial. Yang kedua itu ada mindset inovatif dan kreatif. Yaitu selalu mencari cara baru yang lebih efektif, menarik, dan relevan. Poinnya itu tidak hanya ikut-ikutan, berani membuat pembelaan atau unit selling point, menciptakan solusi yang lebih praktis. Terus contohnya itu ada kayak jual makanan, terus promosi itu lewat video pendek yang menarik, seperti di TikTok atau YouTube. Yang ketiga ada mindset adaptif terhadap perubahan, yaitu dunia digital berubah sangat cepat, jadi harus fleksibel dan cepat belajar. Poinnya itu adalah update dan platform, mau belajar tools baru, udah kaku pada suatu cara. Contohnya tuh kayak dulu fokus jualan di Facebook gitu, terus sekarang pindah ke TikTok Shop atau ke aplikasi kayak Shopee dan lain sebagainya gitu kan. Yang keempat ini ada mindset grow atau bertumbuh gitu, yaitu menganggap kegagalan sebagai proses belajar bukan akhir. Jadi poinnya itu kayak gagal itu evaluasi, mau perbaiki strategi, konsisten meningkatkan skill. Contohnya tuh kayak konten yang sepi viewernya gitu kan. Kita tuh harus analisis jam uploadnya, kualitas visualnya dan captionnya. Yang kelima itu ada mindset berbasis data, yaitu keputusan bisnis tidak hanya pakai perasaan tapi juga data. Jadi poinnya itu kayak lihat insight media sosial itu gimana, analisis produk penglarisnya gimana, dan evaluasi iklan itu berdasarkan hasilnya.
Contohnya kayak misal nih produk A nih banyak klik tapi sedikit yang beli gitu. Berarti masalahnya di harga atau foto deskripsi gitu. Bisa tuh dirubah lagi. Nah, yang keenam ini kita punya mindset berorientasi. Solusi yang kayak contohnya tuh fokus pada penyelesaian masalah pelanggan. Jadi poinnya itu kayak memahami poin-poin konsumen, terus tawarkan kemudahannya gimana, prioritaskan pengalaman pelanggan yang lain gitu. Contohnya kayak konsumen males antri nih, buat kita buat sistem pre-order via WhatsApp atau Google Form gitu kan. Jadi udah bisa nge-PO duluan nih sebelum kita antri ke tempatnya. Terus yang ketiga kita punya karakter ya teman-teman. Karakter kewirausahaan digital. Yang pertama itu adalah percaya diri, yaitu yakin pada ide dan kemampuan diri sendiri. Ciri-cirinya itu kayak kita tuh berani memulai gitu, tidak takut tampil atau promosi gitu. Mau menawarkan produk, contohnya tuh kayak berani live jualan, meskipun awalnya malu-malu gitu. Terus yang kedua harus disiplin, konsisten menjalankan proses bisnis. Ciri-cirinya tuh kayak upload kontennya terjadwal gitu, kayak tiap jam berapa aja. Terus kalau balas chat pelanggan tuh tepat waktu gitu. Terus kita juga harus bisa mengatur statement keuangannya. Contohnya kayak posting 2 konten per hari selama 30 hari. Itu konsisten ya teman-teman. Yang ketiga tuh ada tanggung jawab. Kita tuh harus bertanggung jawab terhadap produk atau pelayanan dan kepercayaan pada customer. Jadi yang pertama itu kita harus jujur pada kualitas barang kita sendiri gitu. Terus menangani komplain yang baik, tepat waktu dan dalam pengiriman. Contohnya tuh kayak misal barang terlambat dikirim nih. Terus kita langsung menghubungi pelanggan dan memberikan solusi agar pelanggan tersebut tuh tidak mengkhawatirkan pesanannya. Yang keempat itu kita punya berani mengambil risiko, yaitu berani mencoba strategi baru atau perhitungan. Jadi yang pertama itu kayak kita berani buat mau tes iklan, mau mencoba platform baru, terus berani buat investasi skill atau tool. Contohnya itu kayak kita mengalokasikan dana sebesar 1.000 untuk iklan pertama sebagai uji pasar gitu. Yang kelima kita punya karakter kreatif, kayak mampu menciptakan ide konten promosi dan produk yang menarik. Jadi yang pertama itu membuat promo unik, kemasan menarik, konten atau konten yang tidak monoton. Contohnya kayak misalkan beli 2 gratis ebook resep untuk produk makanan gitu. Yang keenam kita punya karakter yang pantang menyerah teman-teman. Tidak mudah menyerah saat hasil belum sesuai harapan gitu. Jadi yang pertama itu kayak kita tetap konsisten meskipun penjualannya sepi. Terus kita harus evaluasi gitu. Tidak berhenti di kegagalan pertama. Sebagai contohnya kayak kita 3 kali live nih tapi belum laku-laku. Kita harus tetap lanjut sampai memperbaiki cara presentasinya gitu. Agar kayak customer tuh tertarik sama produk kita sendiri. Yang ketujuh tuh kita punya karakter yang komunikatif, yaitu mampu berkomunikasi dengan pelanggan, tim, dan partner. Jadi yang pertama kita tuh harus ramah, responsif, bisa menjelaskan produk dengan jelas. Sebagai contohnya kayak kita tuh harus menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat dan sopan di DM atau WhatsApp. Yang kedelapan tuh kita punya karakter yang melek teknologi gitu. Kayak mau dan mampu memanfaatkan teknologi digital. Ciri-cirinya tuh kita bisa pakai Canva, CapCut, Marketplace, Google Form, AI tools dan lain sebagainya gitu. Terus juga kita harus memahami algoritma dasar dari media sosial tersebut. Terus menggunakan pembayaran digital gitu. Sebagai contohnya, kita harus membuat katalog digital dengan Canva lalu dibagikan ke WhatsApp. Terus kita punya perbedaan dan kecerdasan konvensional khusus digital itu bisa dilanjut oleh materi yang kedua. Terima kasih. Iya, di sini ada perbedaan wirausaha konvensional versus digital. Aspek konvensional sama digital itu berbeda.
Dari aspek itu ada promosi, jangkauan, modal awal, dan operasional dan analisis. Sedangkan di konvensional ada spanduk brosur, lokal cenderung lebih besar, toko fisik dan sulit diukur. Dan di sebelahnya lagi ada digital, yaitu sosial media, ADS, dan konten. Bisa nasional atau global, bisa dimulai dari kecil, bisa dari rumah, atau bisa pakai data atau insting. Di sini ada studi kasus dropship fashion via marketplace, yaitu ada latar belakangnya. Andi ingin memulai bisnis modal terbatas, dia memilih sistem dropship di marketplace. Masalahnya, satu, tidak punya stok barang, dua, punya banyak pesaing, tiga, sulit mendapatkan pembeli awal. Dan yang harus dilakukan itu strategi digital. Satu, strategi digital yang harus dilakukan itu riset produk yang sedang tren. Dua, membuat judul produk so friendly. Tiga, menggunakan foto yang menarik. Empat, memberikan pelayanan yang cepat. Lima, meminta review dari pelanggan. Mindset yang dibutuhkan itu, satu, berani mengambil risiko. Dua, berbasis data atau cek produk terlaris. Empat, adaptif terhadap tren. Dua, grow mindset. Karakter yang dibutuhkan itu disiplin, teliti, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Pelajarannya yaitu modal kecil bukan penghalang bagi kita, tapi perlu strategi, konsistensi, dan kemampuan membaca pasar. Oke, lanjut. Ya, dilanjut dikit lagi. Kesimpulannya, inti materi itu, seorang wirausaha digital tidak cukup hanya punya produk, tetapi juga harus memiliki satu mindset. Mindset itu ada melihat peluang, kreatif dan inovatif, adaptif, grow mindset, berbasis data, berorientasi solusi. Dan juga di situ harus ada karakter yang percaya diri, disiplin, tanggung jawab, berani ambil resiko, kreatif, pantang menyerah, komunikatif, melek akan teknologi. Pasar utamanya yaitu di era digital ini, peluang usaha sangat besar. Yang membedakan orang sukses bukan hanya modal, tetapi pola pikir, karakter, dan konsistensi dalam memanfaatkan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi lewat kita. Sekian presentasi hari ini, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.